Ya, saya persilakan untuk Mas Ustadz. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Kak Yono, Kak Ongki. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam, khususnya ini Pak Sabto, Pak Franky, orang-orang yang luar biasa ini. Juga untuk Cak Har, Haryadi. Saya dengar kesaksiannya tadi aja udah merinding. Nggak semua orang bisa seperti kamu, Har. Benar. Nggak semua orang. Itulah pelayanan yang benar itu seperti itu. Jangan pikir pelayanan itu mesti harus ada di gereja khotbah seperti saya dan Kak Yono. Jadi enggak. Pelayanan yang kamu lakukan di mama sama di nenek itu adalah pelayanan. Gitu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari pembahasan kita mengenai purgatori, mengenai apa yang disebut dengan api penyucian. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang lebih spesifik mengenai purgatori, saya mau mengulangi sekali lagi bahwa pemahaman purgatori itu bukan pemahaman yang membuat orang itu berada di antara surga dan neraka. Jadi saya ulangi lagi ya, purgatori itu adalah pemahaman yang hanya, saya tekankan ya, hanya ada di gereja Katolik Roma. Di gereja Ortodoks tidak ada, di gereja Kristen juga tidak ada. Jadi purgatori itu adalah sebuah keyakinan bahwa sebelum orang masuk ke surga, masuk di dalam kerajaan surga, orang itu harus melewati sebuah api penyucian. Memang tidak semuanya akan masuk purgatori, karena mereka percaya ada orang-orang yang bisa langsung ke surga. Siapa itu ya? Orang-orang kudus. Yang dianggap orang-orang kudus itu mereka bisa langsung ke surga. Makanya ada santo itu pasti tidak melewati purgatori. Sementara orang-orang biasa, orang-orang awam, itu pasti memasuki purgatori. Disucikan lebih dulu, baru diizinkan untuk nanti masuk ke dalam surga. Begitu kata teman-teman kita yang Katolik. Nah, kemarin kita sudah belajar dasarnya, basicnya mereka menentukan apakah itu dari purgatori atau tidak. Kemarin sudah ada ya. Nanti kalau yang mau mengikuti bahan-bahan kemarin bisa minta ke Kak Ongki atau bisa minta ke Kak Yono supaya nyambung. Itu dasar Alkitabnya ada. Tapi yang pasti saya mau tegaskan, pemahaman itu hanya ada di gereja Katolik. Mengapa? Nah, kita akan melihat sejarahnya nanti ini. Dari sini, dari sejarah yang hari ini kita mau ikuti, kita akan bisa melihat dengan kacamata lebih jelas beberapa perbedaan-perbedaan yang pokok yang dimiliki antara gereja Katolik dengan gereja Ortodoks maupun gereja Protestan. Dari situ kita akan melihat, oh ternyata masalahnya di sana, begitu ya. Jadi kita tidak hanya berperang opini, menganggap bahwa gereja Katolik sesat atau teman-teman yang Protestan sesat, tidak. Tetapi kita bisa mengerti alur sejarahnya. Itu. Nah, saya mesti perlu tegaskan lagi, gereja Katolik itu mengadopsi pengajaran indulgensia juga. Indulgensia itu adalah sebuah pengampunan yang membuat seseorang itu nanti semakin cepat keluarnya dari purgatori. Begitu. Jadi ketika orang mendapatkan indulgensia, sampai sekarang ada itu. Sampai sekarang mereka ada indulgensia itu, sampai sekarang ada pengajaran itu. Ya. Artinya mereka ketika menerima indulgensia itu, mereka akan cepat berpindah. Seseorang ketika mati, ya, mati, kemudian nanti dia masuk purgatori, kalau dia sudah mendapat indulgensia, maka dipersingkat nanti waktunya. Karena ada pertanyaan nanti. Pertanyaannya adalah, loh, terus nanti untuk menentukan saya berapa lama ada di purgatori, itu memang tidak ada yang tahu. Yang menentukan semuanya kedaulatan Tuhan. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan teman-teman Kristen. Bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa saya di purgatori itu 5 tahun, Mama? Atau 10 tahun, atau bahkan 80 tahun. Jangan-jangan saya nggak pulang-pulang, nggak selesai-selesai. Itu yang menjadi pertanyaan concernnya teman-teman yang Kristen Protestan. Gitu. Nah, saya ketika juga tanya kepada teman-teman yang Katolik juga memang hal itu susah dijawab. Karena memang itu kedaulatan Tuhan, sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Begitu. Jadi, pemahaman purgatori yang mau saya sampaikan di sini dengan indulgensia itu mereka senafas. Jadi antara indulgensia, purgatori itu saling mendukung. Purgatori itu adalah sebuah pemurnian, indulgensia itu suratnya supaya mereka bisa lebih cepat. Nah, penyelewengan itu terjadi ketika indulgensia ini diperjualbelikan. Nah, surat indulgensia itu bukan hanya dipakai untuk mengampuni dosanya orang yang masih hidup memang.
Di pandangannya Katolik itu orang yang sudah mati bisa mendapatkan indulgensia. Nah, ini yang jadi masalah. Karena pada saat gereja Roma pada saat itu memerlukan dana yang cukup besar, mereka kemudian menjual surat indulgensia ini sampai keluar kota Roma. Dan itu nanti sejarahnya yang akan menjadi titik pokok bagaimana Martin Luther itu kemudian keluar dari gereja Katolik. Itu di situ intinya. Jadi sebenarnya perpisahan antara gereja Katolik dengan gereja Kristen itu sebenarnya murni karena memang ada pengajaran yang menyimpang. Ada praktek pengajaran yang menyimpang. Itu sebenarnya Martin Luther sendiri sampai dia itu keluar dari gereja Katolik, dia pun masih percaya purgatori. Dia percaya ada indulgensia, dia percaya ada purgatori. Hanya masalahnya dia menganggap bahwa indulgensia dan purgatori yang dia pahami adalah indulgensia dan purgatori yang tidak dicampuri dengan keinginan untuk mengumpulkan uang. Gitu. Jadi ketika gereja Protestan begitu mengagung-agungkan Martin Luther, nah kita harus tahu apakah kita sekarang ini juga percaya pada purgatori, kan tidak. Begitu. Makanya sebenarnya gereja Protestan yang sekarang ini kita miliki kayak orang dari GBI, dari GKI, pokoknya gereja Kristen sekarang ini sebenarnya kita bukan hanya mengambil kebenaran dari si Martin Luther. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang lain di sana, termasuk salah satunya dari gereja ortodoks juga dipahami, tetapi ada juga bagian dari gereja ortodoks yang tidak kita pakai. Contohnya penggunaan ikon suci, gambar-gambar itu loh, gambar-gambar santo-santa yang kuno itu. Gereja Kristen tidak menggunakan itu. Karena orang-orang di gereja ortodoks menganggap bahwa gambar-gambar itu menggambarkan memang rasul-rasul pada saat itu sehingga supaya mereka bisa membayangkan. Tapi orang Kristen sekarang yang terlalu ekstrim akan berkata, jangan membuat gambar, patung, ukiran dan lain-lain, nggak boleh. Nah ini kan sesuatu yang tidak klop sebenarnya. Orang-orang ortodoks hanya membayangkan supaya mereka bisa mudah mengimajinasikan ketika membayangkan siapa itu Petrus, siapa Paulus, siapa Maria, begitu. Nah, orang Kristen juga jangan terlalu fobia dengan hal itu, menganggap itu sesat. Makanya kalau kita sudah tahu ini, sudah tahu gambaran yang jelas semuanya, maka kita pasti akan berhenti menyalah-nyalahkan teman-teman kita yang lain. Begitu. Seperti kemarin, saya ulangi sekali lagi ya, gereja Katolik ada penyimpangan, ada, harus diakui itu ada. Tetapi apakah gereja Kristen tidak pernah menyimpang? Oh, sangat banyak. Kemarin kan saya tutup dengan salah satu aliran gereja yang juga menyimpang dengan luar biasa. Nah, kalau itu kemudian ada orang iseng kemudian menganggap bahwa semua gereja Kristen Protestan seperti itu, kan kita tidak terima. Makanya di sini tolong bisa dibedakan antara pengajarannya dengan penyimpangannya, ada perbedaan. Oke, kita akan masuk sekarang itu satu step lagi, di mana kita di sini akan belajar penggunaan yang menyimpang dari apa yang kita pelajari kemarin. Nah, saya ini sudah menjanjikan bahwa kita akan belajar Bizantium. Apa itu Bizantium? Bizantium itu adalah adalah kelompok gereja Katolik kuno yang ada di Konstantinopel. Sekarang kita lebih mengenal gereja Katolik dengan tempat pusatnya ada di Roma, ya, gereja Katolik Barat. Pada saat itu gereja Katolik juga ada di daerah yang lain. Ingat ya, kata Katolik bukan berarti menunjuk kepada satu gereja, tetapi kumpulan gereja-gereja yang mereka menjadi satu, di mana di situ pusat-pusatnya ada di Antioquia, ada di Mesir, ada di Roma juga, kemudian ada lagi di Yerusalem. Di sana itu mereka, dan Konstantinopel. Mereka itu menganggap mereka adalah pusat dari pergerakan gereja yang disebut gereja yang Katolik. Nah, Bizantium ini adalah salah satu pusat gereja yang pada saat itu sangat besar. Jadi sebenarnya ada tiga yang besar, ya, yaitu Mesir, Alexandria, Roma, dan Bizantium. Besar itu dalam arti ukuran gerejanya, begitu. Oke ya, kita belajar lebih dulu sejarahnya dari awal. Saya akan percepat ini karena di awal-awal kita sudah pernah belajar. Lanjut, Kak Ongki. Nah, harus saya awali juga pertama dengan penganiayaan gereja. Supaya kita tahu bahwa gereja di awal-awal ketika gereja berkembang,
tidak tiba-tiba besar seperti di Roma, seperti di Konstantinopel, tidak. Next. Kaisar Nero adalah kaisar yang paling kejam. Dia berkuasa antara tahun 54 sampai 68. Dia memperlakukan orang-orang Kristen dengan kejamnya. Korbannya adalah Rasul Paulus, orang hebat tuh. Petrus, 70 orang Kristen seperti yang dikatakan di Lukas 10 ayat 1. Erastus, Aristarchus dari Makedonia, itu semuanya nama-nama itu ada di Alkitab semuanya. Dan semuanya itu adalah korbannya Kaisar Nero. Perhatikan tahunnya. Tahun yang ada di situ adalah tahun 54 dan tahun 68. Antara tahun 54 dan tahun 68 ada satu kejadian yang penting, yaitu terbakarnya kota Roma. Kota Roma terbakar dan kemudian yang dituduh membakarnya adalah orang Kristen. Maka kemudian Kaisar Nero pada saat itu mencari orang-orang Kristen dan dibunuh karena dianggap mereka membakar. Padahal sebenarnya yang membakar Kaisar Nero sendiri. Dia cuma mau cari alasan aja. Ingat ya, di Roma pada saat itu sudah sangat berlaku sekali hukum-hukum yang adil. Jadi tidak bisa mempersekusi orang tanpa ada dasar hukum. Tapi Kaisar Roma melakukan hal seperti ini. Nah, pada tahun 68 ketika Kaisar Nero terakhir dia berkuasa, kemudian diganti oleh Kaisar Titus waktu itu. Nah, di tahun 70 ketika Titus belum menjadi kaisar, masih menjadi panglima, waktu itu tahun 70 Kaisar Romawi pada saat itu setelah ditinggal Kaisar Nero, saya lupa namanya siapa ya, nanti ada nanti. Nah, itu kemudian dia marah dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia merusak bait Allah, merobohkan bait Allah pada tahun 70. Jadi pada tahun 70 itu orang Israel sudah tidak punya lagi bait Allah. Semua batu-batu di bawah dicongkel semuanya. Dibakar bait Allahnya dan emasnya turun ke bawah dan emasnya diambil untuk biaya perangnya Romawi. Akhirnya orang Yahudi dengan orang Kristen sekarang sama-sama menjadi korbannya orang Romawi. Kalau dulu orang Kristen dikejar-kejar orang Yahudi dan orang Romawi, sekarang tidak. Sekarang orang Yahudi sama, maka kemudian orang Yahudi tersebar kemana-mana. Nah, untungnya pada saat itu kekristenan sudah lebih dahulu mereka mendapatkan penganiayaan. Jadi mereka sudah lebih dulu tersebar. Itu. Jadi saudara-saudara semuanya dari sini, ya dari sini, tolong dipahami, Alkitab itu ditulis antara tahun-tahun ini, tahun-tahun Kaisar Nero ini, sampai dengan tahun 90. Ini setelah itu ya, sampai Kaisar Domitianus. Alkitab kita itu ditulisnya antara tahun-tahun ini. Jadi, ketika kita membaca kitab Roma, kan ada tulisan bahwa kita lebih dari pemenang. Bacanya kitab Roma kan gitu kan. Jangan dibayangkan bahwa orang Kristen pada saat itu hidupnya nyaman. Oh enggak. Justru mereka sedang mengalami penganiayaan, mengalami tekanan, tapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, ingat ya, ini jemaat di Roma, jemaat di mana pusatnya kekristenan pada saat itu dianiaya. Malah ada jemaat di situ dan mereka ditekan. Paulus berkata, kamu lebih dari pemenang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Gereja tidak melihat mereka menang, tapi Paulus berkata bahwa mereka lebih dari pemenang. Artinya, kemenangan itu terjadi bukan melalui hal-hal yang fisik, diberkati, hidup nyaman, hidup enak, kita nanti akan pasti selalu menang di dalam segala hal, bukan. Nah, sekarang kalau kita membaca kitab Roma, kemudian kita langsung saja menerapkan dengan kondisi sekarang, betapa naifnya. Makanya sekarang ada pengajaran-pengajaran tentang grace yang berlebihan itu atau hyper grace itu, rata-rata mereka sama sekali tidak menghiraukan yang namanya sejarah ini, historis ini. Pandangan-pandangan hyper grace cenderung untuk mengambil ayat itu dan mereka hanya membahas ayat itu dari teksnya saja. Dari teks, padahal untuk membahas sebuah ayat. Padahal ketika kita itu mengambil sebuah ayat itu sebagai kebenaran. Jangan lupakan sejarah, jas merah. Ya, sejarah itu harus diperhitungkan lebih dulu. Jadi kalau saya pesan kepada saudara-saudara yang sering kali sharing dimanapun, mendapatkan kesempatan dimanapun, ketika kita membahas satu ayat, coba lihat sejarahnya dulu seperti apa. Ayat itu ditulis ketika apa, gitu. Harus cukup kuat di situ. Supaya apa? Supaya kita tidak salah menyampaikannya kepada jemaat. Contoh aja Mazmur 23.
Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kalau itu tidak diceritakan sejarahnya, seolah-olah kita enak aja, pokoknya Tuhan selalu membela kita. Tahu nggak sejarahnya itu? Itu sejarahnya ketika Daud, posisi dia dikejar-kejar oleh Saul. Dimanapun nggak enak hidupnya. Kalau dikejar raja, kalau dikejar mertua masih bisa sembunyi. Kalau dikejar raja, nggak bisa. Maka ketika Daud menuliskan itu, saya bisa merasakan. Dia seolah-olah ngomong sama dirinya sendiri. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu luar biasa. Nah, sama seperti ini juga. Jadi gereja pada saat ini, di tahun-tahun ini, mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dilanjutkan dengan Kaisar Domitianus, dia membayar orang supaya nangkap orang Kristen, kemudian disuruh menyangkali imannya. Gila banget. Ini malah orang Kristen lebih susah lagi. Karena yang mengejar sekarang dia bukan hanya prajurit Roma, tetapi nyaris semua orang. Karena orang yang bisa nangkap orang Kristen dibayar. Korbannya Timotius, muridnya Rasul Paulus, ya uskup di gereja Efesus. Lanjut. Kita akan cepat di sini dulu, Kak Ongki. Kak Yono yang share. Nah, terus. Ini akan terus. Kaisar Trajan, Kaisar Adrian, Kaisar Marcus Aurelius. Ini Kaisar Marcus Aurelius ini kaisar yang gimana ya? Saya nggak habis pikir. Dia menyiksa orang Kristen dengan siksaan fisik, dengan cara memperpanjang waktu kematiannya. Dia memang benar-benar kepingin melihat orang Kristen itu tersiksa. Gitu. Mengapa? Nah, yang kita harus tahu itu mengapa. Ini kejadiannya tahun 162-180 adalah tahun di mana Alkitab sudah selesai ditulis, begitu ya. Dan di sini sudah mulai ada tulisan-tulisan yang istilahnya dia tulisan di luar Alkitab, Injil-Injil yang tidak jelas. Ya, Injil-Injil apokrifa sudah mulai muncul. Jadi gereja mengalami penganiayaan yang cukup berat. Karena dia seperti ini contoh ya, Kaisar Marcus Aurelius, dia memang sungguh-sungguh kepingin melihat orang Kristen tersiksa. Dia membunuh orang Kristen supaya waktu kematiannya bisa diperpanjang, nggak dipancung lagi. Enak lah dia gitu mungkin ya. Kemudian dia bunuh pelan-pelan. Nah, korbannya adalah orang yang sangat berjasa, yaitu Polikarpus. Polikarpus ini orang luar biasa. Muridnya Rasul Yohanes ya. Ya uskup di Smyrna. Nah, dan Germanicus. Dan yang kedua, gereja itu juga mengalami tekanan dari adanya ajaran-ajaran sesat yang saat itu sudah mulai berkeliaran. Sabellianisme, Montanisme, Kalergian, kemudian ada Gnostik, terutama Gnostik yang paling kuat itu. Pada saat itu gereja mengalami itu. Di dalam ada pembesar-pembesar agama atau uskup-uskup atau pengajar-pengajar yang nyimpang. Tetapi di luar mereka juga dianiaya. Bisa bayangkan gereja itu sulit, sangat sulit. Kaisar Lucius Severus ini tambah lucu lagi. Pernah didoakan orang Kristen dan dia sembuh dari sakitnya. Tapi dia tetap menganiaya. Dan korbannya juga nggak main-main. Adalah uskup Roma, yaitu Paus Victor, dan kemudian Irenaeus. Irenaeus ini sangat terkenal sekali. Dia merumuskan tentang tentang Tritunggal, itu adalah Irenaeus. Dia bapak gereja Yunani. Ya. Oke, lanjut. Kaisar yang lain, Marcus Claudius, Kaisar Decius, Kaisar Valerian, Kaisar Aurelian, Kaisar Diocletianus. Lanjut. Dan masa saya ini ya. Nah, ini yang penting. Pada tahun 305, Kaisar Diocletianus mundur dan diganti oleh Kaisar Konstantin. Masih ingat ceritanya Kaisar Konstantin yang pernah saya ceritakan? Kaisar Konstantin adalah kaisar yang pertama yang kemudian menjadi Kristen. Ketika itu dia menjadi Kristen, ketika dia mau berperang, dan kemudian di satu malam dia diperlihatkan tentang salib. Dia nggak ngerti artinya apa. Yang dia tahu kok salib ini biasanya dipakai oleh orang-orang pengikut Yesus yang dia tangkepi, gitu ya. Biasanya dia tangkepi. Tapi kali itu kemudian ada salib, maka kemudian dia tanya, siapa yang bisa menjawab kenapa saya harus lihat salib? Nah, salah satu temannya si Irenaeus, Eusebius, ya, seorang uskup juga, Eusebius, itu kemudian ngajari dia, loh, kalau salib berarti kamu harus berperang dengan menggunakan salib. Jadi akhirnya semua seragamnya
prajurit Roma itu diberi tanda salib. Mereka belum Kristen. Pokoknya tanda salib itu, kamu harus berperang dengan tanda salib. Maka mereka maju berperang dan pada saat itu menang. Sejak saat itu, Eusebius itu diangkat menjadi penasehat di dalam kerajaan Romawi, dan Kaisar Konstantin convert atau beralih menjadi orang Kristen. Cuma sayangnya, saya harus beritahu, Eusebius itu adalah pengikut Arianus. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahwa Yesus itu adalah hakikat dari Allah. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Eusebius atau Arianus percaya bahwa Yesus itu adalah ciptaannya Allah. Itu. Jadi Kaisar Konstantin malah ikut Kristen, tapi yang ikut ajaran sesat. Tapi ingat ya, pada saat itu begitu banyak ajaran sesat, gereja nggak sempat ngurusi itu. Tetapi Kaisar Konstantin ini mendapatkan ilham untuk dia mendamaikan antara pengikut-pengikut Arianus dengan gereja-gereja Katolik pada saat itu. Lanjut. Nah, kemudian Kaisar Konstantin bertobat pada tahun 313, dan di sini nanti di tahun 325 Kaisar Konstantin menyelenggarakan sebuah musyawarah antar gereja. Musyawarah gereja Katolik yang disebut konsili. Konsili pertama adalah konsili Nikea tahun 325, penyelenggaranya adalah Kaisar Konstantin. Itu adalah rapat gereja pertama. Itu adalah kali pertama pusat-pusat gereja bisa bertemu di dalam satu tempat dan mereka aman, tidak dikejar-kejar. Gitu. Di zaman Kaisar Konstantin. Cuma nanti itu ada kisah khusus ya mengenai peristiwa konsili Nikea itu, ada kisah khususnya karena konsili Nikea ini orang Kristen kebanyakan nggak ngerti. Yang ngerti biasanya konsili-konsili gini ini teman-teman kita yang Katolik. Mengapa? Karena bagi mereka penting karena konsili itu melahirkan sebuah pemahaman iman, janji iman atau kita sebut pengakuan iman, ya, pengakuan iman. Kredo menghasilkan kredo, konsili itu kredo. Dan kredo itu yang nanti akan mereka taati. Nah, kebanyakan gereja-gereja karismatik tidak menggunakan kredo-kredo seperti ini. Ya, contoh ya kredo, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, gitu ya, dan kepada Yesus putranya yang tunggal, itu. Yang kemarin kita pelajari dengan filologue, masih ingat ya? Gara-gara konsili ini, gereja Ortodok dengan gereja Katolik mereka bertempur gara-gara konsili, tapi bukan di Nikea ya. Nah, kemudian setelah Kaisar Konstantin digantikan oleh Kaisar Theodosius. Kaisar Theodosius mengeluarkan sebuah keputusan bahwa Kristen sekarang menjadi agama negara. Artinya, semua jajahan Romawi harus beragama Kristen. Itu adalah sebuah perputaran sejarah yang sangat luar biasa. Seolah-olah gereja dalam posisi di bawah, dikejar-kejar, dianiaya, tiba-tiba sekarang gereja pada posisi berada di atas. Dari peristiwa Kaisar Konstantin tadi, Eusebius diangkat menjadi penasehat, dan sekarang para uskup, sekarang mereka sudah naik jabatan. Gitu. Sudah menjadi penasehatnya raja. Enak memang. Sebenarnya secara penyebaran enak. Tetapi justru inilah sejarah gereja yang sangat kelam di dalam dunia kekristenan. Karena ketika gereja kemudian menjadi bagian dari penentu di dalam politik, maka gereja sudah mulai menyimpang. Apalagi dengan dukungan Kaisar Theodosius yang mengeluarkan edik atau sebuah keputusan bahwa Kristen sekarang menjadi agama negara. Orang yang tidak beragama Kristen gantian sekarang yang dikejar-kejar, gantian yang dibunuh. Bisa dibayangkan ya kekuasaan gereja pada saat itu seperti apa. Saya bayanginnya itu para pendeta-pendeta itu yang dulunya itu mereka dikejar-kejar sampai ketakutan, sekarang mereka dengan kepala tegak bisa berdiri di sampingnya raja. Gitu. Dia bisa memberikan nasihat-nasihat kepada raja. Dan raja pada saat itu tentu bertanya kepada para uskup-uskup ini atau kepada pendeta-pendeta ini. Mengapa? Karena era pada zaman itu tidak seperti sekarang, di mana segala sesuatu itu kita tanya Mbak Google, gitu. Kita bisa tanya tuh Mbak Google apa gitu. Bahkan
Murid-murid saya di sekolah itu ulangannya mereka lihat Mbak Google buku pinternya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nggak usah lihat buku, nggak usah buka buku, buka Mbak Google itu. Saya tahunya dari mana? Dari jawaban-jawaban mereka. Kadang-kadang jawabannya dari Gereja Saksi Yehova itu dimasukkan di situ. Mereka kopas gitu aja. Itu kelihatan sekali kalau mereka cari di Mbak Google. Karena kalau kita cari ya browsing, yang muncul pasti JWORG. Ya, http www.jworg itu punyanya Saksi Yehova. Yang nggak tahu dikira itu dari Kristen. Pinter juga mereka menyamarkan namanya jadi JW. JW itu Jehovah Witness gitu ya. Nah, zaman dulu nggak ada. Jadi yang ditanyai itu adalah para pendeta ini. Contoh ketika mereka mau raja-raja itu mau berperang, dia tanya, nanti saya menang nggak? Gitu. Maka pendeta itu kemudian berdoa. Dia mau menikah dengan siapapun. Saya boleh nggak menikah sama ini? Nah, kemudian raja itu tanya kepada tokoh agama yang jawab, nggak boleh tuanku atau boleh tuanku. Itu semuanya tergantung dari penasehat agamanya. Nah, ini adalah titik penting juga yang tahun 395. Tahun 395, Kaisar Theodosius, masih Kaisar Theodosius ya, Theodosius II sebenarnya ini namanya, membagi kerajaannya menjadi dua. Kerajaan ya, ini bukan gereja, kerajaan. Jadi tolong dibedakan antara kerajaan dan gereja. Kerajaannya dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat, ibu kotanya di Milan, dan Romawi Timur, ibu kotanya di Konstantinopel. Itu. Jadi dia bagi. Mengapa dia bagi? Karena kekuasaan Romawi begitu luas. Nah, akhirnya pusat-pusat gerejanya pun juga berbeda. Gereja Romawi Barat di kota Milan itu pusatnya di Roma, yang sekarang kita sebut dengan Vatikan. Saya belum pernah ke Italia, jaraknya Milan sama Roma itu berapa jauh? Ada yang pernah ke Italia di sini? Ya pokoknya di daerah itulah, pusatnya itu di Roma. Gereja itu mengambil pusat di kota Roma, yang sekarang ditempati menjadi Santo Basilika Petrus. Nah, sementara di Konstantinopel, ya, di Konstantinopel, pusatnya itu di Bizantium, di daerah Bizantium, dengan pusat gereja yang namanya pada saat itu Hagia Sophia. Nah, kita tahu itu pusatnya gereja itu gede banget Hagia Sophia. Jadi bayangkan Hagia Sophia itu besarnya seperti Santo Petrus, Santo Basilika Petrus. Jadi gede sekali. Lanjut. Nah, Romawi Barat terkenal dengan nama Roma, Romawi Timur terkenal dengan nama Bizantium. Jadi bayangkan ini kerajaan gede-gede banget ini dua-dua. Lanjut. Nah, pentingnya Bizantium. Nah, ini Bizantium ya. Bizantium itu menjadi titik awal perselingkuhan gereja dengan kekuasaan. Sehingga kekristenan itu sudah berada pada titik nadir. Titik nadir itu titik yang paling rendah. Sudah tidak bisa berkembang lagi. Kalau dulu zaman gereja dianiaya, maka gereja bisa menambah jiwa itu sehari 3.000 jiwa. Tetapi setelah peristiwa Kaisar Theodosius menjadikan seluruh kekuasaannya menjadi daerah Kristen, gereja sudah tidak menginjil lagi. Karena penginjilan dilakukan dengan kekerasan, dengan memaksa orang supaya jadi pengikut Katolik. Disitulah gereja, benar-benar sejarah membuktikan gereja sudah mulai turun. Justru di situ menjadi awal runtuhnya kekuatan Kristen di Romawi Timur. Mengapa? Ini yang penting. Ya. Karena gereja di Romawi Timur, di kota Konstantinopel, itu tempatnya, lokasinya itu dikitari oleh kerajaan-kerajaan yang pada saat itu memiliki agama yang berbeda. Ada kerajaan Persia, Mesopotamia, itu di daerah-daerah itu yang berkembang. Gitu. Dan pada saat ini, pada saat peristiwa ini, imperium atau kerajaan Arab sudah mulai muncul. Kerajaan-kerajaan Arab. Dulu pusatnya di Romawi, peperangan dan politik pusatnya di Romawi, sekarang Arab sudah mulai bangkit. Ini Arab ya, belum Islam ya. Belum Islam. Kerajaan-kerajaan Arab mulai muncul. Nah, di Bizantium inilah
yang merupakan titik awal persahabatan antara Islam dan Kristen. Jadi kalau kita melihat beberapa tulisan-tulisan di Al-Quran mengenai tentang orang yang disebut ahlul kitab atau ahli kitab, itu berasal dari gereja Bizantium, bukan gereja Roma. Mengapa? Karena gereja Bizantium secara lokasi dekat sekali dengan kerajaan-kerajaan Imperium Arab pada saat itu. Dan ini di awal-awal ini adalah tahun-tahun, kalau tadi tahunnya kan masih tahun 300, tahun 400, jadi itu masih berkembang mulai masuk ke tahun 600 dan itulah mulai Islam itu sudah mulai berkembang. Ini masih mulai bersahabat antara Islam dan Kristen. Nah, ini merupakan satu bukti betapa jarak antara Roma dengan Konstantinopel ini sangat jauh. Roma mengembangkan kekuasaannya sendiri, Konstantinopel mengembangkan kekuasaannya sendiri. Gereja ini, saya sekarang bicara gereja. Mereka berusaha masing-masing mempengaruhi kaisar, dalam hal ini Kaisar Theodosius, untuk melakukan sebuah policy kepada Roma, kepada Romawi. Dua pusat gereja ini. Akhirnya antara gereja Bizantium dengan gereja Roma menjadi tidak akur. Gitu. Mereka mulai ada perang dingin, padahal sama-sama Kristennya, ya. Sama-sama Kristennya, sama-sama Katoliknya pada saat itu. Lanjut. Nah, terjadi pertempuran abadi antara kerajaan besar, yaitu Romawi di Bizantium, dengan kerajaan di Sasania. Sasania itu di Persia, dekat-dekat situ aja. Dekat Bizantium di belakangnya, gitu ya, di atasnya itu. Kerajaan Sasania. Mengapa dua kekuatan ini bertempur? Karena agama. Bizantium beragama Kristen, Sasania beragama Zoroaster. Apa itu agama Zoroaster? Bukan agama Islam, ya, masih belum ada Islam. Agama Zoroaster adalah agama di mana manusia itu, seorang manusia itu, di dalam pribadinya manusia itu, di dalam dirinya itu ada pertempuran antara Allah yang baik, Allah Ahu Ramadza, dengan ilah Ahriman, Allah yang jahat. Mana yang menang? Gitu. Kalau kita masih ingat, ya, manusia itu kemudian kalau di sebelah kirinya ada malaikat, satunya ada iblis, gitu ya, kiri kanannya itu berasal dari pandangan Zoroaster. Ya, manusia itu berasal dari pertempuran antara Ahu Marazza dengan Ahriman, gitu. Antara dua ilah, ilah yang baik dan ilah yang jahat, gitu. Kaisar Konstantin yang berkedudukan di kota Roma pernah dia menulis kepada Raja Persia agar gereja di wilayah Persia mendapatkan perlindungan. Jadi dia surati itu rajanya. Raja Persia disurati, tolong ya, karena Bizantium itu dekat dengan kamu, tolong dilindungi. Tapi Raja Persia, yaitu Raja Sapur II, tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Siapa dia? Siapa Konstantin? Nyuruh-nyuruh kita, gitu. Tapi Konstantin perlu untuk meminta Raja Sapur, karena Bizantium ini sewaktu-waktu dia bisa dihancurkan oleh kerajaan Sasania. Gitu, bisa kalah. Nah, masalahnya Bizantium jauh letaknya dari Roma. Ya kan, makanya dia minta kepada Raja Persia yang terdekat, sahabatnya. Tapi rajanya nggak mau, gitu. Nah, karena rajanya nggak mau dan dia tahu bahwa Raja Sapur ini mendapat surat dari Kaisar Konstantin yang notabene itu tempatnya jauh, maka kekristenan di Bizantium tambah ditekan, bukan hanya oleh Sasania, tapi oleh Persia. Kekristenan ditekan pada saat itu. Gitu. Lanjut. Nah, ini ya, ini gambarannya. Yang ini yang purple ini, apa, ungu ya, ungu ini, balik lagi Kak. Balik lagi di peta tadi. Peta tadi ya. Ini yang ungu ini adalah kerajaan Roma. Bagian kerajaan Roma. Gitu, ya. Nah, terus yang kuning ini adalah kerajaan Persia yang terdekat. Bizantium di mana? Bizantium persis di pertemuannya ini. Di ungu ini tapi yang ujung ini. Ini Bizantium. Ya.
kecil ini ya. Dari sini ya, ini yang masih umum. Ini Bizantium. Jadi bisa diperhatikan, bisa dilihat ini dekat sekali dengan Persia sebenarnya. Oke, lanjut. Situasi gereja pada saat itu Bizantium ya. Gereja Bizantium sangat diuntungkan dengan kondisi ini. Tetapi negara terlalu ikut campur dalam urusan gereja. Apa sih yang sangat diuntungkan? Jadi begini maksudnya. Sebenarnya Bizantium itu dengan dia adanya surat itu tadi sebenarnya enak. Ya. Dengan adanya surat itu tadi sebenarnya gereja ini enak karena kalau ada surat ini seolah-olah mau dilindungi. Tetapi masalahnya gereja Bizantium sebenarnya tidak berharap surat itu ada. Kenapa? Karena begitu surat itu ada, itu seolah-olah bahwa gereja Bizantium di Konstantinopel itu berteman baik dengan gereja di Roma. Masih ingat kemarin ketika saya mengajar tentang Filologue? Filologue itu membuat gereja ortodoks itu kan pecah dengan gereja Roma. Gara-gara gereja Roma tiba-tiba menyantumkan 8 huruf Filologue yang menyatakan bahwa Yesus itu keluar dari Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak. Kata anak itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba Katolik bikin, gereja Katolik Roma bikin sendiri gitu. Itu membuat ortodok gak terima. Nah, Bizantium ini maksudnya dia mau berteman baik dengan gereja-gereja ortodok karena dia letaknya di daerah timur. Tetapi gara-gara suratnya Kaisar Konstantin itu membuat akhirnya gereja di Bizantium, berarti kamu itu masih ada di perlindungannya Kaisar Konstantin ya. Malah membuat tegang kondisi antara Bizantium dengan gereja ortodoks di Mesir maupun di Syria, di pusatnya di situ. Gitu. Gereja ortodoks menolak konsili Kalsedon yang kemarin itu ya. Menolak konsili Kalsedon yang menyatakan bahwa 8 huruf itu, ada 8 huruf Filologue. Nah, karena gereja Bizantium sudah kepalang basah, sudah di Persia disurati sama Kaisar Konstantin, mau nggak mau gereja Bizantium harus tunduk kepada raja di situ. Maka cara untuk mempertahankan dirinya gereja Bizantium adalah mereka menuduh gereja ortodok oriental yaitu Mesir, Syria, ya Mesir Koptik dan Syria itu beraliran monofisit. Nanti apa itu monofisit ada nanti. Kemudian gereja ortodok juga nggak kalah karena dia dituduh dianggap beraliran monofisit, maka dia menuduh gereja Bizantium beraliran Nestoria. Nah, nanti kita akan belajar 2 hal ini. Sampai sekarang tuduhan ini sangat melekat di gereja ortodoks. Padahal gereja ortodoks bukan monofisit. Saya kapan hari itu sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang pengajar teologi FK S3 ya. Saya ngomong di Jiwok, ngobrol-ngobrol di Jiwok waktu itu. Dia tanya sama saya, Pak Ustadz, kenapa sih Pak Ustadz kok senang pakai atribut-atribut Islam ini bukan atribut Islam, Pak, ini atribut Arab. Gitu. Iya, kenapa Pak? Iya, karena saya dulu pernah belajar dari gereja ortodoks. Sesat loh Pak itu Pak. Itu dia bilang seperti itu. Itu padahal pengajar S3 teologi di sebuah sekolah teologi di Surabaya. Sesat Pak. Lu sesatnya di mana saya tanya? Gereja ortodoks itu monofisit Pak. Siapa yang bilang Pak? Monofisit. Ayo kalau enggak percaya ayo debat. Ajak debat saya. Saya ini dulunya memang tukang debat tapi ya karena ya ini teman gitu loh. Kalau saya debat kan ya lucu saya debat sama teman saya. Udah saya bilang ya terserah Pak. Tapi ortodoks nggak pernah monofisit. Ya, saya bisa buktikan Pak. Oh, ortodoks monofisit. Ya sudah enggak apa-apa. Nah, mari kita pelajari apa itu monofisit, apa itu Nestoria. Apa itu monofisit? Monofisit adalah meyakini bahwa kodrat di dalam diri Yesus adalah satu, yaitu yang ilahi. Jadi Yesus itu cuma punya kodrat ilahi. Gitu. Kan nggak mungkin gereja ortodoks seperti itu. Karena gereja ortodoks meyakini di dalam diri Yesus itu ada duinatur, yaitu kodrat ilahi dan berkodrat manusia kan. Nah, tapi ini sekali lagi karena ini tuduhan untuk mempertahankan diri, mekanisme mempertahankan dirinya gereja Bizantium. Maka dia menuduh kamu monofisit ya, cuma percaya Yesus itu
hanya memiliki kodrat Allah saja gitu. Nah, ada namanya golongan etikus. Ya. Golongan etikus berkata, kodrat manusiawi dan ilahi dalam diri Yesus tergabung menjadi kodrat yang tunggal, yaitu kodrat ilahi. Itu etikus, iya. Etikus ini memang ajaran sesat. Ada lagi golongan apolinaris, pengajar ajaran sesat yang pada saat itu memang lagi tumbuh. Yesus memiliki tubuh dasar manusia, tetapi ketuhanannya menggantikan pikirannya. Tubuhnya manusia, tapi pikirannya sudah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Dan dua-dua ini jelas sesat. Gitu. Ini yang diambil oleh gereja Bizantium untuk menuduh bahwa gereja-gereja Oriental, Ortodok Oriental itu adalah penganut monofisik. Padahal Oriental sama sekali tidak seperti itu. Kalau dilihat Ortodok Oriental itu semuanya pandangannya bahwa yang menyatakan bahwa di dalam diri Yesus, kealahan dalam diri Yesus itu tidak bercampur dan tidak terpisah. Bagaimana itu tidak tercampur dan tidak terpisah? Ini bahasa filosofis. Tidak tercampur dan tidak terpisah. Bagaimana itu? Nah, itu harus dilakukan pendekatan dengan pendekatan metafisik. Nggak bisa kita bicara dengan metode, tapi penggunaan metafisik. Itu nanti kita akan bicara sedikit hal ini di Allah Tritunggal, ya, pembicaraan mengenai Allah Tritunggal. Oke, lanjut. Apa itu Nestorian? Miafisit dulu. Kalau tadi monofisit, ini miafisit. Nah, gereja ortodok itu miafisit, bukan monofisit. Gereja ortodok oriental, yaitu ortodok Koptik dan Syria, itu seperti ini. Dalam satu pribadi Yesus Kristus, keilahian dan kemanusiaannya dipersatukan dalam satu kodrat. Keduanya tidak dipisahkan dan tidak bercampur. Satu kodrat itu apa ya? Yesus itu. Belegernya Yesus itu loh. Di situ ada kemanusiaan Yesus, ada keilahian. Keduanya tidak campur, juga tidak dipisahkan. Itu pandangan miafisit gereja ortodok. Tapi ya itu, namanya juga tuduhan, ya udah ngawur akhirnya. Nah, sementara di dalam konsili Kalsedon yang dipercaya oleh gereja ortodok, dua kodrat yang secara sempurna didiami oleh satu hipostasis, yaitu logos. Artinya adalah dua kodrat antara manusia dengan Tuhan ini, itu dua-duanya sempurna. Nah, ini nanti yang akan bertentangan dengan pandangan Barat, pandangan Reform. Ya, pandangan Reform itu berkata seperti ini, pandangan Reform. Yesus memang kemanusiaannya sempurna, tetapi dia tidak bisa berbuat dosa. Nah, itu namanya bukan sempurna. Nah, ini makanya gereja Reform dengan gereja ortodok pun juga bertentangan dalam hal ini sebenarnya. Nah, biasanya teman-teman yang penganut gereja Reform itu sangat bangga sekali dengan pandangannya. Dia anggap paling benar. Orang Kristen biasanya pandangannya ya udah Reform itu aja. Dia lupa bahwa gereja itu sejarahnya itu panjang. Gitu. Gereja ortodok itu memiliki pandangan yang seperti ini bukan main-main. Itu memang dari pertarungan teologi pada saat itu yang memang mereka secara spesifik membahas masalah ketritunggalan itu di antara pandangan Yahudi dan pandangan-pandangan agama-agama Semitik pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana Nestorian? Nah, ini sekarang tuduhannya gereja ortodok ke gereja Katolik. Mari kita lihat. Menurut pandangan Nestorian, Yesus itu eksis di dalam dua pribadi, yaitu sebagai manusia Yesus dan sebagai logos. Bukan pribadi yang satu. Jadi Yesus itu memiliki memang dua pribadi. Di dalam dirinya ada dua pribadi. Bisa dibedakan ya. Jadi bisa dibedakan ya. Bagi orang-orang Nestorian, di dalam diri Yesus itu ada dua pribadi, yaitu pribadi Yesus sebagai pribadi logos, manusia Yesus sebagai logos, pribadi Yesus sebagai manusia dan sebagai logos. Dari sini kita sendiri bisa menimbang apakah orang Katolik memiliki pandangan yang seperti ini. Begitu. Sebenarnya kalau mau jujur ya, memang beberapa orang Katolik pandangannya seperti ini, tetapi sangat absurd sekali atau sangat tidak jelas sekali kalau kita menuduh orang Katolik itu Nestorian, karena orang Katolik bukan Nestorian, karena pandangan Nestorian bukan hanya ini. Begitu. Oke, lanjut. Pokoknya ini tuduh menuduh gitulah ceritanya ya, tuduh menuduh.
Nah, apakah ada faktor politis? Ada. Nah, ini loh faktor politisnya. Gereja Ortodok merasa bahwa gereja Bizantium yang tadi pertama adalah temannya karena sama-sama berada di timur, sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari gereja barat. Maka kalau kita pernah mendengar gereja Katolik Ritus Timur itu berasal dari Bizantium ini. Harusnya dia bergaya timur, bergaya gereja ortodok, tetapi tidak. Makanya gereja Katolik Ritus Timur dengan gereja ortodok itu beda. Ya. Gereja-gereja ortodok ini pada akhirnya justru menerima Islam sebagai saudara di dalam kultural ya ingat. Nah pertanyaannya mengapa kok akhirnya menerima Islam? Nah sekarang saya mau cerita sejarahnya. Ingat tadi gara-gara suratnya Kaisar Konstantin kepada Persia pada saat itu membuat akhirnya orang-orang menuduh bahwa gereja Bizantium itu sekarang sudah pandangannya sudah sangat ke Roma-Romaan. Gitu. Nah, karena sudah kepalang basah sudah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Persia? Nah, ini kerajaan Persia. Kerajaan Persia melihat gereja-gereja ortodok itu sebagai temannya Bizantium, bukan? Kan mereka tidak tahu permasalahan yang ada di dalam gereja ortodok dan gereja itu. Maka kerajaan Persia yang notabene letaknya sangat dekat dengan gereja-gereja ortodok tadi, mereka menekan kekristenan. Kekristenan ditekan, semakin nggak enak. Ingat ya, dari kekristenan yang pertama dari teraniaya menjadi dibela sama penguasa, sekarang dianiaya lagi sama kerajaan Persia. Nah, mereka mau minta tolong Bizantium, sudah nggak mungkin. Ingat tadi ada tuduhan monofisit dengan Nestorian. Itu rame, cukup rame. Dan belum lagi filologi kemarin itu cukup rame. Nah sekarang masalahnya gereja-gereja ortodok yang notabene ukurannya lebih kecil ini minta perlindungan sama siapa? Dia minta perlindungan sama siapa? Maka dia ketika melihat cahaya Islam sudah mulai muncul dengan tentaranya yang begitu kuat, itu maka mereka mengikat persahabatan dengan Islam. Itu. Mereka mengikat persahabatan secara kultural. Gereja Persia atau gereja ortodok akhirnya berpisah dari Bizantium. Setelah Bizantium memecat Nestorius di Konsili Efesus, yang lucu, setelah Nestorius itu dipecat di Konsili Efesus, gereja ortodok meminta Nestorius berkhotbah di gereja di Asia Kecil. Tambah ngamuk Bizantium. Nestorius sudah dipecat, malah disuruh jadi pembicara di sana. Sama kayak ada seorang sudah gabung di organisasi besar, dipecat, jadi pembicara di sana. Sakit hati kan? Organisasi yang awalnya itu sakit hati kan? Akhirnya gitu. Nah, inilah yang terjadi juga dengan gereja Bizantium. Lanjut. Lanjut, Kak. Next. Nah, peperangan antara Bizantium dan Persia berlanjut. Tahun 604, Persia berhasil menguasai Yerusalem. Dari yang pertama dikuasai Roma, tahun 604, ya catat baik-baik ya. Kemudian dikuasai Persia. Tahun 630, Kaisar Heraklius berhasil mengalahkan Persia. Pasukan Islam pada saat itu, karena dia kemudian ini Kaisar Heraklius itu dari Roma ya, dikalahkan kembali. Persia kemudian kalah lagi. Nah, pasukan Islam pada saat itu mereka masih berpihak kepada Bizantium. Karena pasukan Islam berpihak pada Bizantium, maka Islam pun juga memusuhi Persia. Akhirnya Bizantium Persia mengalami peperangan yang tidak selesai-selesai selama 25 tahun. Yang untung siapa? Pasukan Islam. Tadi Islam memihak pada Bizantium, yang perang Bizantium Persia. Itu. Lama-lama pasukan Islam kuat tanpa disadari, pada akhirnya pasukan Islam dengan kekuatan yang tidak terlalu besar justru bisa mengalahkan Persia dan akhirnya Bizantium juga kalah juga. Hebat ini. Jadi kita tahu sekarang ya,
sebenarnya Islam itu sebenarnya pasukannya bukan hebat-hebat banget, enggak. Dia karena dua kekuatan besar pada saat itu Bizantium Persia perang, lama-lama capek, orangnya sudah capek perang, bayangin perang 25 tahun loh itu. Kita aja yang corona rong tahun naik dan kudu mlebu sekolah kok. Dan kudu buka gereja. Apalagi ini 25 tahun. Begitu kondisi lelah, pasukan Islam menyerang. Habislah Persia dan Bizantium. Ingat ya, Persia tadi sempat menguasai Yerusalem, Bizantium pun pada akhirnya mengambil alih. Tapi kedua-duanya akhirnya dikalahkan. Nah, lanjut. Kejatuhan Persia, Kerajaan Zoroaster. Tahun 644 Kerajaan Persia telah ditaklukkan. Penakluknya adalah Umar bin Khattab. Nggak asing ya dengan nama ini ya. Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua yang akhirnya meninggal di tahun itu juga. Umar, ya penggantinya. Jadi pertama Abu Bakar, Umar dulu, Umar bin Khattab ini sempat mengalahkan Persia. Nah, akhirnya meninggal tahun itu juga karena katanya dibunuh pengikutnya Utsman, Khalifah ketiga. Raja terakhir Persia, Yazdegerd, ya, akhirnya meninggal ketika berusaha mencari bantuan untuk berperang. Jadi sekarang pertanyaannya, Yerusalem terletak di mana? Di dalam kekuasaannya Islam. Lanjut. Nah, ini sekarang kita mulai masuk ke perang salib. Kaisar Bizantium Alexios Komnenos kemudian meminta bantuan kepada Paus Urbanus untuk mengkoordinir relawan untuk menghalau Turki Seljuk. Nah, sekarang saya ceritakan sedikit tentang Turki Seljuk. Karena itu tadi Yerusalem dan Persia sudah dikuasai oleh tentara Islam dan akhirnya muncullah khalifah gonta-ganti ya, khalifahnya. Kemudian terakhir diganti oleh khalifah dari Turki, namanya Turki Seljuk. Gitu ya. Diganti itu dan Yerusalem dikuasai itu. Kaisar Bizantium pada saat itu Alexios Komnenos ya meminta kepada Paus Urbanus untuk mengkoordinir relawan. Ayo Paus tolong ya, dikoordinir nih loh. Ayo kita usir mereka dari Yerusalem. Itu pusat kekuasaan kita. Masa diduduki tentara Islam gitu. Maka dikoordinir tuh relawan-relawan, para petani, orang-orang yang punya keinginan untuk ini mengabdi melayani Tuhan gitu ya. Sambil diomong ini loh, ini kita perang buat Tuhan nih. Makanya namanya perang salib. Dan gereja Katolik mulai menawarkan indulgensia kepada siapapun yang ikut perang dan mati pada saat itu dipastikan bahwa mereka akan lebih cepat untuk pindah ke surga kalau mereka masuk di purgatori. Nah, disinilah mulai diperkenalkan. Itulah mengapa konsep tentang purgatori dan konsep tentang indulgensia hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Gereja Ortodok tidak punya. Karena memang Ortodok sama sekali tidak punya kepentingan terhadap dua teologi itu. Purgatori maupun indulgensia. Sementara gereja Katolik punya kepentingan. Supaya apa? Supaya orang tertarik ikut melayani Tuhan. Nah, coba nanti kalau iming-imingnya cuma nanti kalau kamu mati, kamu akan masuk surga seperti sekarang ini. Kalau kamu mati syahid masuk surga, itu aja sudah menarik. Apalagi kalau mereka dikasih surat indulgensia. Surat indulgensia itu bukan hanya untuk supaya lebih cepat loh ya, enggak. Kamu bisa-bisa enggak usah pakai api penyucian. Orang tertarik sekali pada saat itu. Maka mereka mendaftar gitu ya. Para relawan-relawan ini ya jihad fisabilillah ini daftar gitu. Dan pada saat itu di perang salib pertama menang. Paus Urbanus menang. Nah, ada yang aneh di sini. Mengapa Kaisar meminta tolong kepada Paus Urbanus? Nah, ini menjadi pertanyaan. Emang Paus Urbanus memiliki kekuatan apa sehingga dia dimintai tolong sama Kaisar? Nah, tentunya tadi yang sedikit menjawab bahwa Paus Urbanus memiliki kekuatan untuk membujuk orang. Karena suara Paus didengar oleh orang-orang pada saat itu. Ingat, pada saat seperti ini, pada saat di peristiwa ini, Paus itu adalah jabatan yang sangat dihormati. Orang takut. Ini adalah tokoh agama yang luar biasa. Gitu. Di dalam tradisi penulisan teks Alkitab, tahun-tahun seperti ini adalah tahun di mana Alkitab hanya ada satu versi, yaitu versi Vulgata.
tulisannya Santo Jerome. Versi Alkitab berbahasa Latin, dan Alkitab itu tidak bisa dibaca oleh orang-orang awam. Maka orang awam tidak akan tahu mana kebenaran, mana sebuah penyesatan, nggak tahu. Pokoknya apa kata ulama, apa kata kiainya, apa kata paus, itu yang diikuti. Itu kayaknya sengaja nutupi supaya orang-orang nggak belajar Alkitab bahasa Latin, karena mereka berkata ini kudus, barang yang kudus, nggak semua orang boleh baca, dan itu kebawa sampai sekarang. Teman-teman kita yang Katolik itu, mereka ke gereja pun nggak bawa Alkitab, mereka cuma bawa Madabakti, gitu, kebawa itu, dan nggak perlu, gitu. Itu kita semuanya harus mengikuti apa kata Romo, apa kata Paus. Itu memang sudah sejak tradisi sejak dulu, gitu ya. Nah, kemudian Paus Urbanus lah yang bisa menghimpun orang untuk menjadi relawan. Jadi tentaranya sangat banyak. Mereka menang, dan setelah tentara-tentara salib ini menang, mereka membangun kota-kota pusat pertahanan, yaitu Kerajaan Edessa, Kerajaan Yerusalem, Tripoli, dan Kerajaan Antioquia. Nah, pasukan Islam yang kalah tadi itu tidak tinggal diam. Mereka mulai mengganggu. Nah, muncullah Perang Salib yang kedua. Ya, Perang Salib yang kedua itu menyerangnya hanya di lokal saja, Edessa, di Edessa ya. Yang di Edessa dikalahkan, tentara salib mengalami kekalahan. Di yang lain belum ada gerakan-gerakan untuk perang salib kedua. Tetapi ketika tentara salib dikalahkan pada perang salib kedua, ada seorang tokoh yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia orang Iran, dia kelahiran Mesir. Ya. Dia ini menjadi pemimpin pasukan Islam, dan dia kemudian berhasil menaklukkan Yerusalem. Ini sejarah ya, tanggal 2 Oktober 1187 ditaklukkan. Apa yang terjadi? Apakah orang Kristen diam? Enggak. Lanjut. Perang salib Akbar ini adalah perang salib yang terkenal paling besar ya. Ketika melihat Yerusalem itu jatuh ke tangannya Salahuddin Al-Ayyubi, tanggal 29 Oktober tahun yang sama ya, dengan kekalahannya dengan jatuhnya Yerusalem. Paus ya, ini bukan pemimpin negara tapi pemimpin agama. Paus Gregorius VIII mengeluarkan Bull Audita Tremendi. Apa itu? Bull Audita Tremendi itu adalah sebuah tulisan yang menggambarkan betapa kejamnya pasukan Muslim terhadap orang-orang Kristen pada saat itu. Dan dia minta supaya seluruh Eropa bertanggung jawab dengan jatuhnya Yerusalem. Ini ada perbedaan versi. Saya mesti beritahu dulu. Kalau di dalam versi Islam, Al-Ayyubi ini adalah orang yang sangat-sangat santun ketika berperang. Saya sebenarnya sedikit nggak percaya, mana ada orang perang santun. Dia bahkan meneteskan air mata ketika tembok Yerusalem itu diruntuhkan. Nggak tahu masuk akal nggak ya. Tapi itu pandangan mereka. Jadi orang-orang teman-teman kita yang Muslim itu sangat memuja Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tentara perang yang sangat humanis. Ya namanya perang ya pasti membunuh ya. Dia katanya kalau melihat ada orang dibunuh dia nangis. Mungkin kayaknya nggak perlu jadi jenderal aja orang ini. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Saya lebih percaya dalam hal ini, lebih percaya dan lebih masuk akal sih Paus Gregorius dong. Dia menggambarkan betapa kejamnya orang-orang Muslim pada saat itu. Karena memang di pandangannya Islam itu, ketika mereka menaklukkan sebuah tempat, pilihannya untuk warga itu cuma 3. 1, pilihannya adalah menjadi Islam. Kalau tidak mau menjadi Islam, maka pilihlah yang kedua. Bayarlah jizyah atau bayarlah pajak. Bayarlah pajak. Kamu aman, tak lindungi. Kayak preman ini jadinya. Ya. Atau yang ketiga, dibunuh. Jadi ketika peristiwa Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke kota Yerusalem, itu cerita-cerita pilu, pembunuhan, penghabisan penduduk-penduduk itu ceritanya sangat memilukan. Maka ketika Paus Gregorius menulis Bull Audita Tremendi, kemudian itu diberikan kepada seluruh kerajaan-kerajaan di Eropa,
maka pada saat itu membangkitkan rasa membela nama Tuhan. Kemudian ada 3 kerajaan besar di Eropa pada saat itu yang menyatakan diri, ya, saya mau ikut gabung. Oh ya, saya mesti beritahu dulu, ini kerajaan Romawi kekuatannya sudah mulai nggak ada ya. Sudah mulai digantikan kerajaan-kerajaan Eropa yang besar seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Sudah mulai berganti. Kekuatannya sudah bergeser. Kalau kita sering-sering lihat film Robin Hood, film-film kerajaan Inggris itu, sering kan Inggris berperang melawan Prancis gitu ya. Ini perang dingin. Bukan hanya perang dingin, mereka benar-benar perang berhadapan-hadapan. Pokoknya Prancis sama Inggris itu nggak bisa disatukan. Tapi khusus di perang salib yang ketiga, mereka bisa jadi satu. Di Jerman dipimpin oleh Jenderal Frederick Barbarossa. Di Prancis dipimpin oleh Raja Philip II Agustus. Sementara di Inggris ini sangat terkenal sekali. Ini kisah-kisahnya sangat banyak. Dipimpin oleh King Richard. King Richard the Lionheart. Nah, sangat terkenal sekali nama itu. 3 pemimpin ini mereka bersama-sama menyerang Yerusalem. Sayangnya Frederick Barbarossa dari Jerman tidak sampai ke Yerusalem karena di tengah-tengah itu mereka mengalami masalah ya. Itu kalau tidak salah ada yang bilang bahwa itu mereka diserang oleh pasukan Islam begitu dan mereka kalah. Tetapi Philip II dan Richard Lionheart Richard I itu berhasil. 12 Juli 1191 pertahanan terakhir Salahuddin di Acre ditaklukkan oleh tentara salib. Pada 1 tahun setelah itu 2 September dibuat perjanjian antara Salahuddin dengan King Richard mengenai pengaturan pedagang dan peziarah Kristen di Yerusalem. Perjanjian Jaffa terkenal sekali itu perjanjian. Jadi pada saat itu kira-kira gini ya, udah kamu boleh ada di Yerusalem, tapi jangan kejam kayak gitu. Awasi loh ya. Orang perbolehkan dagang, bolehkan orang Kristen berziarah, jangan semuanya dibunuhi gitu. Itu kata perjanjiannya Jaffa itu. Maka kemudian mereka berjanji. Jadi perang itu sudah mulai tidak membunuh satu dengan yang lain, tapi dengan dibuka dengan perjanjian. Lanjut. Perang salib selanjutnya, ya, perang salib selanjutnya, perang salib 4 dipimpin oleh Jerman. Nah ini sekarang perang salib sudah mulai lokal ini. Tadi kan Jerman belum sempat masuk ke Yerusalem, dia penasaran juga. Tahun 1218 sampai 1291, Jerman berusaha merebut Sidon dan Beirut. Perang ini pada akhirnya dimenangkan oleh Frederick, tetapi setelah menang, Yerusalem jatuh lagi ke tangan Malik As-Sahih. Gitu. Jadi bolak-balik itu rebutan Yerusalem gitu. Lanjut. Next. Nah, inilah Bizantium benar-benar sudah pada titik kolaps. Ya. Setelah peristiwa-peristiwa perang salib itu tadi, perang yang paling besar adalah ketika Konstantinopel jatuh ke tangan pasukan Sultan Turki Utsmani, yaitu Raja Mehmed II pada tahun 1453. Ini sebenarnya peperangan ini lebih dipicu karena faktor perdagangan, di mana Konstantinopel pada saat itu memang pusat perdagangan yang strategis. Jadi ketika tahun 1453 ini Konstantinopel ditaklukkan, maka Bizantium jatuh, gereja Hagia Sophia menjadi masjid, dan semua orang-orang Kristen yang ada di situ ditawari 3 hal. Mau konvert ke Islam, mau bayar jizyah, atau mau dibunuh. Dan ternyata banyak orang dibunuh. Maka peristiwa yang sangat memilukan terjadi di kota Konstantinopel. Dan sekarang Turki, kita menemui kenyataan bahwa di Turki itu sekarang menjadi pusat Islam paling besar. Presiden Erdogan baru saja mengkonversi kembali Hagia Sophia dari museum menjadi masjid lagi. Jadi di sana merupakan pusatnya Islam yang paling besar. Saudara, sebenarnya itu adalah nubuatan dari apa yang dikatakan oleh Yohanes ketika dia bicara kepada 7 jemaat yang kesemuanya berada di Turki, supaya mereka berhati-hati. Dan ini kejadiannya beneran. Tetapi
Tuhan itu baik. Lepasnya Konstantinopel membuat bangsa Eropa berkembang karena mereka mencari daerah lain untuk menguasai daerah Afrika dan Asia Timur. Maksudnya seperti ini, gara-gara Konstantinopel sudah jatuh ke tangannya Kaisar Utsmani, maka tadi para kerajaan-kerajaan Eropa mulai cari daerah yang baru. Dan nanti pada akhirnya kerajaan-kerajaan Eropa ini hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil kerajaan yang dulu dijajah oleh Turki Utsmani. Salah satunya adalah Spanyol. Kalau enggak, Spanyol itu kalau bukan rencana Tuhan, Spanyol itu pasti sudah jadi negara Islam sampai sekarang. Tapi Spanyol itu sekarang sudah dikuasai Eropa. Lanjut, apakah ada? Kayaknya masih ada. Apa yang kita pelajari dari peristiwa Bizantium? Yang pertama, justru gereja berkembang di dalam masa penganiayaan. Jadi saudara-saudara semuanya, ketika kita ini gereja Tuhan juga kan, kita ini gereja Tuhan, mengalami masa-masa yang tidak enak, saudara mesti harus percaya bahwa disitulah kemudian kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Jadi jangan menganggap kok aku nggak enak ya. Jadi Kristen kok tambah nggak enak ya hidupku ya. Yang benar justru malah seperti itu. Karena kondisi yang tidak enak seperti sekarang ini yang membuat kekristenan kita itu bisa berkembang. Kekristenan akan sangat berbahaya ketika kita mengalami masa stagnasi. Tidak ada apa-apa. Ibadah sudah pakai online gini, ini stagnan kan? Enak kan? Nah itu hati-hati. Jadi ketika saudara sekarang menghadapi masalah, sama seperti gereja mula-mula, justru itu adalah sebuah lingkungan yang baik bagi gereja, bagi diri kita untuk berkembang. Roma 8 ayat 28 di situ tadi Kak Yono sempat menyinggung sedikit di dalam doa kita, bahwa segala sesuatu Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, supaya segala sesuatu itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus, ayat 29. Jadi tujuannya kekristenan kita itu harus serupa dengan Kristus. Pelajaran yang kedua, berhati-hati menganggap diri merasa paling benar, kemudian menjadi hakim untuk orang lain. Kita masih ingat ya, tadi gereja Katolik dan gereja Ortodoks masing-masing merasa paling benar. Padahal masing-masing menuduh, saling satu dengan yang lain, saling menuduh. Berbahaya sekali ketika kita menghakimi gereja lain, nuding gereja lain dengan tangan kita, dan kita menganggap paling benar. Teologi orang lain, ya bolehlah. Kalau memang itu salah, nggak perlu kita pakai untuk diri kita. Nggak perlu kita pertentangan, nggak perlu perdebatan yang berlarut-larut. Cukup kita memahami sesuatu dengan benar dan kita pakai untuk diri kita. Kalau kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan. Tidak perlu dengan menggunakan tudingan si A salah, si B sesat, si C salah. Hati-hati seperti gereja Katolik dengan gereja Ortodoks tadi. Satu menuduh monofisit, satunya menuduh Nestorian, padahal tujuannya sama-sama nggak benar. Hati-hati dengan itu. Oke, saya kira cukup dulu sampai di sini.